Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Dua orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam pertunjukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan dengan tari yang lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Nah, di sini ayo membaca. Dengan bacaan teks unsur tari. Perhatikan ya. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Nah, akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Unsur yang kedua adalah tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Yang ketiga, tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata, serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Unsur yang kelima, properti tari. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Yang keenam, yang terakhir, unsurnya adalah tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasanya disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Oke, itulah penjelasan mengenai unsur-unsur tari. Baik, kita lanjut.
Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang tugas pertama kamu, perhatikan ya, semangat bermusyawarah untuk membakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengaman sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang silahkan kamu cari contoh-contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar. Ya, nah contohnya kegiatan yang pertama adalah semangat kekeluargaan. Contohnya apa? Bermusyawarah. Contohnya apa? Gotong royong. Contohnya apa? Silahkan kamu cari minimal satu atau boleh sebanyak-banyaknya. Itu untuk tugas pertama kamu di pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya. Nah, dalam kehidupan di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan, namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Jadi tidak diskusikanlah dengan. Nah, untuk kegiatan kamu yang kedua, yaitu adalah kamu cari contoh-contoh kegiatan. Nah, apa aja? Nah, contoh kegiatan yang bisa dilakukan bermusyawarah dan contoh kegiatan yang tidak bisa dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, contoh kayak tadi, kegiatan yang bisa dilakukan bermusyawarah seperti aja kerja kelompok ya. Nah, sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah adalah ketika kita ujian atau ulangan. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu adalah contoh yang Bapak berikan. Nah, silakan kamu cari contoh yang lainnya. Itu untuk tugas kedua kamu ya. Baik, nah sekarang kita selanjutnya di sini ada sebuah bacaan dengan judul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Silahkan disimak ya. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, ia hidup bersama ibu dan adik. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya sangat yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utama. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, minta Gugut. Ida tak bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan. Tanpa menengok ke belakang, Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangnya dengan lumbai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilai miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, tidak menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut
Terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Oke, anak-anak, nah itu adalah bacaan yang telah kamu simak. Nah, untuk tugas kamu yang ketiga, sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah kamu membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai cerita yang tadi Bapak bacakan di atas ya. Paham? Oke, itu adalah tugas ketika kamu sekaligus tugas terakhir kamu di pembelajaran hari ini. Jadi, kamu membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai cerita. Oke? Jangan lupa semua tugas dikerjakan di kertas lembar, dikasih nama, tanggal, judul yang jelas agar mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.